Ya, yang lagi rame adalah makan siang gratis plus susu. Susu gratis. Gimana tuh makan siang gratis temuan liputan lu? Ya, jadi ini salah satu program yang bikin pusing banyak orang. Banyak orang. Ya, Pemerintah? atau pemerintahan siapa? sekarang dan pemerintahan berikutnya. Oke. Kenapa tuh? Ya, karena program ini harus masuk di APBN 2025. Oke. Ya. Nah, yang bikin pusing adalah duitnya pakai duit mana? Loh, Emang duit kita sedikit atau terbatas gimana? Gimana? Nah, Terbatas, dan semua duit ini kan relatif sudah terkunci semua anggarannya. Jadi pemerintah sekarang agak pusing nih mengakomodasi permintaan pemerintahan berikutnya. Keputusan Presiden Jokowi dan para menterinya menyiapkan program makan siang gratis merupakan sikap ugal-ugalan dalam pengelolaan anggaran negara. Lantaran menyedot biaya besar, makan siang gratis untuk anak-anak sekolah bakal memangsa banyak program dan pos anggaran lain yang lebih penting. Padahal, selain rawan korupsi, makan siang gratis belum tentu mendapatkan manfaat yang sebanding dengan program yang tereliminasi untuk membiayainya. Gitu. memang seberapa serius dari pemerintah atau kubu yang menang Prabowo Gibran untuk membahas atau menyiapkan program makan siang gratis ini? Ya, program ini harus berjalan. Pak Prabowo sudah minta dari beberapa narasumber yang kita temui, Pak Prabowo minta at all cost program ini harus jalan mulai 2025. Mulai 2025, oke, terus? Dan permasalahan adalah anggarannya terbatas. Ya. Karena kalau kita lihat kemarin di kampanye kan Pak Prabowo bilang puluhan juta sampai 80 juta anak akan dikasih makan siang gratis ya dengan susu. Dan itu kan anggarannya sekitar 400 triliun. Nah, itu tidak ada anggaran yang 400 triliun itu. Pemerintah sudah memasukkan program makan siang gratis ke rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025. Belum ada penetapan nilai anggaran untuk proyek yang menjadi janji kampanye pasangan kandidat Presiden Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ini. Hitungan awal sejumlah kementerian menunjukkan nilai yang besar dan bisa membuat defisit anggaran membengkak. Hitungan Kementerian Perancangan Pembangunan Nasional misalnya menunjukkan belanja untuk program makan siang gratis dan susu gratis mencapai 185 triliun rupiah per tahun. Sedangkan Kementerian Koordinator Perekonomian menyebut nilai 257 triliun dengan asumsi terdapat 70 juta penerima dan harga makanan 15.000 per porsi per hari. Ini menarik nih, karena beberapa orang yang kita temui bilang timnya Sri Mulyani itu berusaha menghindari pembahasan khusus mengenai makan siang gratis. Berusaha menghindari ya? Kenapa? Karena ya ini mereka tidak ingin masuk ke detail, jadi hanya menjelaskan seperti apa sih postur APBN kita sekarang dan kira-kira kalau mau dimasukkan program Prabowo di APBN 2025 yang dibahasnya tahun ini, kira-kira pos-pos mana yang bisa diambil anggarannya. Oke. Dari Kementerian Keuangan fokusnya di situ aja supaya ini juga tidak jadi beban mereka, karena untuk tahun ini kan mereka tugasnya merancang, sementara yang mengeksekusi kan di pemerintahan selanjutnya yang mungkin praktis baru jalan di Oktober ya. Jadi timnya Sri Mulyani sendiri juga kebingungan dong ya. Hasil kalkulasi tim kampanye nasional Prabowo Gibran bahkan lebih besar, yaitu 450 triliun per tahun. Apapun basis perhitungannya, biaya makan siang gratis bukanlah belanja bernilai kecil. Dengan bilangan ratusan triliun rupiah per tahun, biaya program ini setara atau bahkan lebih besar dari pos belanja lain, seperti perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan subsidi energi. Karena itu, pasti akan ada otak-atik pos belanja demi mengakomodasi program kebanggaan Prabowo Gibran, kandidat yang disokong Jokowi tersebut. Disinilah letak masalahnya. Pemerintah bakal terdesak merelokasi anggaran yang benar-benar penting jika tak ingin defisit membengkak. Ya, mungkin yang agak seru nih. Apa? Program-program unggulannya Pak Jokowi mungkin akan dikurangi. Oh, misalnya. Oh, IKN. Gimana IKN? Gimana ceritanya? Tetap dilanjutkan tapi mungkin dikurangi. Gasnya yang dikurangi. Gitu. Jadi akan terhambat nih ya. Terhambat, IKN juga akan tertunda pembangunannya. Tidak sekencang zaman Pak Jokowi. Tidak sekencang itu. Berarti para PNS itu kan birokrat kita ini bisa bernapas lega ya kan. Tetap akan pindah. Tetap akan pindah. Ya. Minimal di 2024 ini. 2000. Makan siang gratis itu mungkin nggak kita lakukan? Dan anggarannya akan cukup nggak kalau kita kasih makan siang gratis? Contohnya aku Menteri Luar Negeri. Contohnya aku Menteri Luar Negeri. Pokoknya kita mengelola dan menyiapkan APBN itu, Nana, tentu
berkonsultasi ya. Kalau sekarang kan saya pembantu sebagai Menteri Keuangan, pembantu Presiden, Presidennya kan Pak Jokowi. Jadi saya ya akan minta arahan dari Pak Presiden, Pak ini kira-kira desain untuk 2025 seperti apa? How am I going to consult? Bapak yang mau konsultasi dengan incoming government atau kami juga melakukan atau kita sama-sama, belum nanti di Senayannya gitu. Jurnalis kenamaan Indonesia, Najwa Shihab, gagal memancing Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memberi keterangan soal makan siang gratis yang sampai saat ini beredar belum ada dananya. Awalnya, Najwa Shihab bertanya, mungkinkah negara menjalankan makan siang gratis yang digagas oleh Prabowo Gibran dalam kampanye 2024? Jadi ya ini paralel, semuanya sedang dalam komunikasi. Karena belum ada nanti hitung-hitungan yang benar-benar desainnya akan seperti apa, aku nggak bisa ngomong juga sih, Nak. Karena prosesnya kan masih di Februari menjelang Maret. Maret ini, bulan ini kita akan mulai masuk kepada angka yang lebih konkret. Kementeriannya siapa yang nanti akan melakukan, bagaimana anggaran dari kementerian tersebut, apakah ini sebagian dibagi ke pemerintah daerah, apakah Ada banyak ngambil sekali semua, komponen. banyak sekali. Berbagai macam kemungkinan karena memang desainnya kan belum settle ya dan hal ini. Jadi ya kita konsultasi terus aja gitu. Jadi nggak bisa ngomong ada-ada, kalau banyak orang nanti malah saya senyum aja diinterpretasikan. Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani menjawab dengan sangat normatif. Ia mengatakan bahwa dana makan siang gratis sedang dikonsultasikan kepada Jokowi, Prabowo hingga ke Senayan. Sri Mulyani mengaku belum berani menyimpulkan karena belum ada hitung-hitungan yang jelas dari program tersebut. Selesai. Jadi kita mikirin yang sudah selesai, jalan yang sekarang, dan harus mulai nyiapin yang ke depan. Yang ke depan kan bukan pemerintahan yang sekarang. So it's kind of gimana menyiapkannya. Kalau yang beberapa kali transisi dulu namanya baseline. Baseline itu kan cuma kata saja. Namun karena kampanye sudah menyampaikan, saya akan melakukan A, B, C, D. Konkretnya akan melakukan makan siang gratis. Iya, Nana yang ngomong. Aku ngomongin APBN itu. Kan contohnya kan Jadi di kampanye. Menurutnya, prosesnya masih panjang, masih perlu dikaji dan juga dirumuskan hingga detail. Ia mengaku saat ini dirinya sedang mengerjakan banyak hal dari laporan 2023 hingga rencana anggaran tahun 2025 yang mana sudah dalam pemerintahan yang baru. Ia mengaku hanya memikirkan agar APBN negara terus kredibel dan juga dijaga agar selalu sehat. Jadi ya kemudian kita akan hitung proyeksi ke depan seperti apa, karena bagaimanapun juga kan APBN harus dijaga untuk tetap kredibel, sustainable, karena ini alat yang dipakai tiap pemerintahan tiap tahun, ngadepin pandemi kayak mau El Nino kayak mau terjadinya inflasi kayak, kan itu yang dilakukan. Jadi kita jagain. Ya kita konsultasi, kita komunikasi. Konsultasi dan siklus APBN-nya kita jelaskan. Saya sampaikan ke Pak Jokowi, saya bicara sama Pak Prabowo kalau nanti diumumkan menang, timnya siapa, bagaimana mengakomodasi. Makan siang gratis itulah janji politik dia, dan memang lebih masuk akal untuk menyelesaikan masalah kekurangan nutrisi daripada sekedar ambisi untuk memamerkan IKN. Iya, Pak Prabowo kan nggak mungkin bilang begitu ke Pak Jokowi, nanti berselisih mereka tuh. Tetapi sinyal yang diberikan oleh Raja Djuandono juga harusnya sudah ditangkap oleh Pak Jokowi, sehingga Pak Prabowo tentu menginginkan sebelum pergantian kekuasaan di Oktober, monggo lah Pak Jokowi terangkan pada publik bahwa memang itu ada program jangka panjang 20 tahun, 30 tahun misalnya, jadi masih 5-6 kali pemilu tuh. Jangan Pak Jokowi merasa bahwa di akhir kepemimpinan dia itu udah ada istana presiden, itu artinya ibu kota udah pindah. Jadi memindahkan ibu kota itu mestinya di ujung setelah semua tersedia, infrastruktur dasar tersedia, baru bikin keputusan pindah. Kan itu intinya kan. Para ekonom memberikan saran untuk Kabinet Prabowo Gibran prioritaskan anggaran untuk program makan bergizi gratis daripada untuk IKN di Kaltim. Bukan tanpa sebab. Hal tersebut dikarenakan penilaian terhadap pembangunan IKN di Kaltim hanya memberikan efek positif kecil daripada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. IKN di Kaltim hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar Kalimantan, tidak lebih. Untuk itu, program andalan Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis lebih baik diprioritaskan dibanding pembangunan ibu kota negara. Pembangunan IKN tetap akan berlanjut, tetapi akan dilakukan ala kadarnya. Alasannya, makan bergizi gratis sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, terutama kelas bawah. Ini saya bisa bayangkan mana
Jokowi menginginkan dia cepat-cepat pindah, sementara menterinya tentu nggak bisa bilang jangan Pak, belum siap. Kalau saya nguping di kalangan menteri itu semuanya tahu bahwa nggak ada yang siap sebetulnya kan. Tapi kan nggak mungkin kita bocorkan pada Pak Jokowi kan, nanti menteri-menterinya di reshuffle juga tuh. Jadi udah dipelihara tingkat kebohongan itu atau derajat kebohongan tertentu. Demikian juga kebohongan ini kan mulai dari Bahlil. Bahlil kan yang berbohong pertama itu bahwa ikan itu beres nih, Juli Agustus sudah beres itu karena ada investor, nggak ada yang masuk kan. Jadi tetap ini kita mesti terima fakta bahwa Pak Jokowi dikelilingi oleh menteri-menteri yang terpaksa ABS, tuh, asal bapak senang. Itu bahayanya tuh, karena informasi tidak mungkin lagi diucapkan secara jujur. Tetapi saya tahu tuh menteri-menteri itu mengerti sekali bahwa keadaan memang tidak baik tuh. Dan untuk memutuskan upacara bendera itu mereka bahkan menganggap bahwa sebaiknya hujan deras tuh supaya batal upacara bendera tuh di Kalimantan kira-kira tuh. Atau mungkin ada gempa bumi di situ supaya bikin di Jakarta aja kan begitu sebetulnya kan. Program makan bergizi gratis masih bisa memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan keberadaan IKN di Kaltim. Meski demikian, pemerintahan Prabowo Gibran harus memperhatikan terkait keberlangsungan program makan bergizi gratis. Beberapa hal yang bisa menjadi perhatian diantaranya adalah program makan siang gratis harus melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Kemudian, kelembagaan dari program ini harus didesain secara bagus, sebab program ini disebut berpotensi menjadi stimulan untuk demand di perekonomian domestik. Hal yang perlu dipastikan adalah, dalam eksekusinya nanti, kebijakan ini pelakunya adalah ekonomi lokal. Jangan sampai melibatkan importasi di dalamnya. Contohnya, untuk bahan pangan dan susu yang akan disertakan dalam menu makan bergizi gratis ini harus berasal dari dalam negeri. Sebab, jika susu tersebut berasal dari luar negeri alias impor, maka akan membuat neraca transaksi berjalan Indonesia jebot. Kalau investor rasional dia bikin kalkulasi bahwa APBN yang boros itu artinya jaminan investasi itu bisa nggak balik tuh. Itu dasarnya tuh. Tetapi bagi mereka yang mengintip potensi keuntungan dari proyek makan siang ini sudah bersiap-siap untuk jadi importir sebetulnya. Ada yang nunggu di pos-pos impor pelabuhan-pelabuhan mungkin udah bersiap, partai politik juga udah ngincar ini, demikian juga OKP itu atau ormas ini kan mereka menganggap bahwa ini kan uang tiap hari kan, setiap hari kan mesti makan siang, jadi banyak proyek di situ kan. Nah ini bahayanya kalau dia kemudian jadi bancakan antara ormas atau antara partai politik. Nah kita ingin supaya soal makan siang ini memang harus diwujudkan. Ini janji Prabowo kan, nggak mungkin janji ini dia batalkan karena ini yang diandalkan Pak Prabowo tuh, dan memang real bahwa ada kebutuhan untuk memperbaiki nutrisi itu. Program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memakai anggaran pendapatan dan belanja negara 2025. Nilainya yang disepakati pemerintah Kabinet Indonesia Maju dengan pemerintahan selanjutnya, yakni sebesar 71 triliun rupiah. Dulu saat kampanye Pilpres, Prabowo mengatakan program ini bernama Makan Siang Gratis yang ditujukan untuk anak-anak sekolah. Tujuannya untuk mencegah anak stunting. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, anggaran sebesar itu telah masuk ke dalam rentang postur rancangan APBN atau RAPBN 2025. Penggunaan anggaran yang dirancang untuk makan siang gratis ini disusun secara detail oleh tim Prabowo Gibran. Program ini tidak akan meningkatkan defisit maupun rasio utang pemerintah. Di sisi lain, upaya melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara di era Presiden terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto diprediksi tidak akan maksimal. Jadi sebetulnya kita lihat sekarang ada keraguan Pak Prabowo untuk menerima limpahan beban itu, yaitu menandatangani Kepres pemindahan. Bagaimana kalau setelah pemindahan ternyata infrastrukturnya nggak ada, padahal udah diputuskan, itu juga melanggar undang-undang nanti kan. Prabowo nggak mau pindah, memang dia nggak bisa pindah karena secara teknis nggak mungkin pindah dengan keadaan yang carut marut di Kalimantan. Jadi sekali lagi itu juga kita mesti minta supaya Pak Jokowi pahami itu keadaan itu tuh, jangan paksa-paksain. Dono benar secara ekonom dia profesional untuk mengatakan bahwa anggaran tidak cukup dan benefit cost analisisnya itu jatuh pada makan siang gratis. Jadi tetap secara policies makan siang gratis itu lebih berguna untuk mengatasi problem jangka pendek daripada IKN yang problem jangka panjang. Kan itu dasarnya tuh. Tetapi yang lebih menarik lagi bukan karena Derajat Jiwandono adalah seorang ekonom, tapi dia adalah pengurus Partai Gerindra. Jadi itu official statement dari Derajat Jiwandono, dan itu artinya Pak Prabowo setuju sebetulnya kan. Jadi kelihatannya Gerindra akan kirim sinyal kuat bahwa tidak semua keinginan Jokowi akan kami puaskan, kira-kira begitu tuh.
Nah tentu akan jadi ada friksi itu, apalagi Gibran itu mendengar itu dia lapor pada bapaknya, Pak itu kata Pak Prabowo mau itu yang mau diterusin makan siang gratis, kira-kira begitu kan kalau kita bayangin Gibran kan. Prabowo Subianto memang memiliki komitmen tidak membiarkan proyek IKN mangkrak. Namun, jika melihat proyek pemindahan ibu kota negara saat ini secara realistis, dana atau anggaran yang bisa dialokasikan ke IKN tidak cukup alias tidak memadai. Prabowo Subianto pernah mengatakan akan menganggarkan dana 1 miliar dolar Amerika atau sekitar 16 triliun rupiah untuk pembangunan IKN. Namun, anggaran 16 triliun rupiah itu paling tidak bisa untuk membangun kantor para menteri, tetapi bukan infrastruktur lainnya yang sifatnya akseleratif. Pembangunan IKN pasca Jokowi lengser nanti tidak akan dimangkrakkan, tetapi hanya akan mendapatkan anggaran seadanya. Ini karena ada kewajiban lain yang harus dilunasi oleh Prabowo, di antaranya keharusan membayar utang jatuh tempo sebesar 800 triliun rupiah. Utang jumbo ini, jika dikuliti, mayoritas merupakan surat berharga negara yang sifatnya harus dibayar, tidak bisa dinegosiasi untuk ditunda pembayarannya. Nah mestinya adatnya itu Jokowi justru yang mulai mengatakan bahwa saya tidak akan memaksakan loh, karena itu saya minta nanti Pak Prabowo yang menandatangani kepres itu. Tapi kapan ditandatangani? Ya mungkin di akhir 5 tahun nanti oleh Pak Prabowo ketika udah 20% IKN-nya jadi kan. Kan itu intinya kan. Tapi bagi publik nggak ada pentingnya lagi tuh Jokowi mau paksa jalan atau dia ingin cepet-cepet pindah ke situ. Toh publik tahu bahwa nggak ada yang, kalau kita datang ke IKN itu memang nggak ada aktivitas apa-apa selain berantakan beton di mana-mana tuh, bekas-bekas semen berantakan tuh, airnya kotor tuh, asap pada di mana-mana. Kan itu kita bisa lihat di dalam berita-berita yang dibuat oleh media asing justru kan. Karena kalau media Indonesia pasti diarahkan oleh petugas di situ untuk pergi ke bagian yang udah rapi aja kan. Tetapi sebetulnya itu mungkin 5% aja belum ada tuh IKN di situ kan. Bayangin 5% pun nggak ada tuh. Ada istana di situ tapi itu pun masih berantakan. Nah fasilitas penunjangnya sama sekali nggak ada. Jadi memang begitu terjadi kesulitan dalam APBN ya itu proyeknya berhenti. Nah menghentikan ambisi Jokowi itu yang harus kita carikan jalan keluar tuh. Jadi membujuk Pak Jokowi atau mungkin ada dukun baru untuk bikin Pak Jokowi mimpi bahwa yang dia sedang lakukan itu sama seperti mitos Bandung Bondowoso Asia berantakan.